Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dalam serial panduan ekspor yang kali ini sudah memasuki video keempat. Video yang pertama dulu judulnya adalah apakah produk saya bisa diekspor. Lalu setelah itu bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka proses ekspor. Yang ketiga adalah apa syarat-syarat untuk bisa menjadi eksportir. Nah, dalam video kali ini, video yang keempat, kita akan berbincang mengenai bagaimana mencari pembeli, how to find the buyer. Ya. Pertanyaan yang sering muncul ketika seseorang ingin menjual produknya ke luar negeri adalah pertanyaan tentang bagaimana sih caranya untuk kita mendapatkan pembeli dari luar negeri, atau bagaimana caranya mencari buyer. Apalagi kalau kita kemudian merasa selama ini belum pernah memiliki hubungan kerja dengan orang asing, sehingga mungkin berhubungan dengan buyer adalah sesuatu yang mungkin cukup bikin deg-degan ya, karena berbagai hal, antara lain misalnya kita kurang menguasai substansi ekspor impor, atau kita masih memiliki atau masih terbatas penguasaan bahasa asingnya atau minimal bahasa Inggris, sehingga kadang-kadang kita tidak merasa siap kalau harus langsung berhadapan dengan pembeli dari luar negeri. Oleh karena itulah, maka dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat satu panduan singkat yang sederhana yang mungkin bisa menjadi bahan persiapan sebelum kita langsung berhadapan dengan para calon pembeli dari luar negeri tersebut. Untuk bisa mencari pembeli luar negeri atau untuk berkomunikasi atau bertransaksi dalam rangka ekspor impor dengan pembeli luar negeri, ada beberapa hal yang sudah harus dipersiapkan terlebih dahulu. Misalnya adalah setidaknya Anda sudah biasa bekerja dengan menggunakan komputer, baik itu personal computer atau PC maupun laptop. Karena zaman sekarang kan memang semua sistem kerja itu paperless ya, lebih banyak menggunakan komputer ya, tidak berupa kertas-kertas atau hard copy. Yang kedua, Anda juga harus sudah terbiasa menggunakan internet, sehingga berbagai informasi baik dalam rangka pencarian data maupun dalam rangka pengiriman informasi maupun dalam rangka komunikasi dengan calon pembeli luar negeri itu, Anda sudah tidak terlalu bingung lagi dalam menelusuri berbagai sumber-sumber maupun situs-situs yang tersebar di internet ya. Yang ketiga, tentunya karena kita berhadapan dengan pembeli dari luar negeri yang bahasanya pasti beda dengan kita, maka setidaknya kita atau Anda itu sudah memiliki penguasaan bahasa Inggris yang memadai. Seandainya hal ini belum bisa, maka itu bisa dibantu. Dia dibantu dengan teman, dibantu dengan anak, dibantu dengan ponakan, atau hire seorang mahasiswa yang bahasa Inggrisnya bagus dan sebagainya. Selain itu,
banyak informasi-informasi mengenai ekspor impor ini yang tersebar di berbagai situs itu disajikan dalam bentuk tabel-tabel. Jadi Anda harus sudah terbiasa membaca informasi dalam bentuk tabel-tabel data. Ya, Anda harus mampu menangkap mana yang penting, mencari, memilah dan milih mana informasi yang bermanfaat, yang terkait langsung dengan Anda mau ekspor, ya, dan kemudian mampu juga melakukan analisis terhadap data-data tersebut, ya. Jadi suatu data yang disajikan itu apa maknanya, apa maksudnya, apa artinya, sehingga dengan demikian kita bisa mengambil langkah-langkah berikutnya setelah kita membaca dan menganalisis informasi-informasi mengenai ekspor yang tersaji dalam bentuk tabel-tabel data. Oke, berikutnya sebenarnya ada dua cara untuk mendapatkan informasi tentang pembeli luar negeri. Yang pertama adalah didapat secara online, ya, atau melalui internet secara online. Yang kedua adalah secara offline, bukan melalui internet. Nah, kita coba bahas kedua cara tersebut dalam rangka penelusuran pencarian informasi tentang pembeli, ya. Secara online melalui internet, Anda harus memiliki kemampuan untuk menelusuri data-data dan informasi yang tersebar di banyak situs. Kita tahu banyak sekali situs-situs lembaga internasional seperti CIA, ya, Trademap, TFO Kanada, itu yang memuat banyak informasi tentang negara tujuan ekspor, peluang-peluang ekspor, termasuk juga di dalamnya ada yang namanya buyer list atau daftar calon pembeli, ya. Jadi kita harus bisa menelusuri data-data yang kita butuhkan melalui situs-situs tersebut. Kita buka situs CIA, kita cari negara tujuan ekspor yang kita inginkan, atau sebaliknya kita bertanya produk kita itu dibutuhkan oleh negara mana saja, ya. Lalu kemudian di sana setelah kita temukan, kita akan mendapatkan informasi-informasi yang detail lainnya, seperti misalnya daya beli, termasuk kemudian tren pembelian selama beberapa tahun terakhir, terus kemudian juga mungkin tren produk yang ada di negara tersebut, atau mungkin juga kita ingin mengetahui tentang siapa saja pesaing-pesaing kita, dan mungkin juga kita juga perlu mengetahui tentang market share, artinya produk yang akan kita jual itu di negara tujuan ekspor sebenarnya masih tersedia peluang berapa persen, karena kan pastinya banyak juga pengusaha dari negeri kita sendiri, dari Indonesia maupun negara lain yang juga ikut memasok produk yang sama, sehingga dari sana kita akan bisa melihat berapa besar market share yang kita miliki. Kalau rasanya market share-nya sangat tipis, ya mungkin kita bisa beralih ke negara lain saja yang mungkin market share masih cukup lebar, cukup luas. Selain itu, melalui online, melalui internet, penelusuran tentang calon pembeli juga bisa kita dapatkan dari berbagai marketplace, yaitu situs-situs pasar, ya, yang berisi informasi tentang peluang ekspor, peluang impor, maupun data-data lain yang dibutuhkan dalam rangka perdagangan internasional, ya. Situs-situs tersebut atau marketplace tersebut misalnya adalah Alibaba,
lead and deals, e-world trade, global source, made in China, dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan marketplace yang bisa kita telusuri, baik dalam rangka mencari informasi peluang pasar maupun untuk mencari peluang ekspor, mencari pembeli-pembeli produk kita, ya. Kembali lagi, ketika kita menelusuri semua situs-situs tadi, baik yang merupakan lembaga maupun yang merupakan marketplace, itu kita harus mampu menyaring mana data dan informasi yang terkait dengan produk kita di negara tujuan ekspor yang kita pilih, ya. Jadi dari data-data yang kita temukan itu, maka kita nanti akan dapat mempersiapkan lebih lanjut kira-kira apa saja yang penting supaya kita bisa menembus pasar negara tujuan ekspor yang tadi sudah kita pilih, ya. Selain itu, sebelum kita memulai untuk melakukan penyebaran introduction letter ke berbagai calon pembeli atau calon importer yang kita anggap potensial, sebelumnya juga kita sudah harus menyiapkan beberapa promotion tools, ya, kelengkapan data yang pastinya akan dibutuhkan nanti ketika ada respon dari calon-calon pembeli setelah kita menyebarkan introduction letter, ya. Kelengkapan data yang dibutuhkan itu misalnya adalah product profile, katalog produk, price list, company profile, dan sebagainya. Jadi kita harus sudah siap tuh kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang menyangkut produk profile kita, yang menyangkut company kita, yang menyangkut harga dan sebagainya itu kita udah siap. Nah, kalau kita sudah siap, barulah kemudian kita sebarkan ke sebanyak mungkin informasi tentang produk dan perusahaan kita ke pihak-pihak atau calon-calon pembeli yang kita anggap potensial berdasarkan penelusuran kita tadi di lembaga-lembaga atau situs-situs internasional maupun marketplace. Kita sebarkan sebanyak mungkin kepada mereka. Tapi tentunya sebelum kita menyebarkan, kita sudah melakukan yang kita namakan sebagai targeting, ya, fokus, ya. Targetnya harus sudah jelas ke siapa supaya kita tidak buang-buang waktu karena melakukan penyebaran sebanyak mungkin secara tidak terstruktur atau secara membabi buta, ya. Kita sudah fokus kemana saja, ke negara tujuan ekspor mana, kemudian untuk importir produk apa, dan kemudian mungkin di satu negara itu banyak, kita pilih lagi yang mana saja yang kita anggap potensial. Ketika kita mungkin mendapatkan respon, mendapatkan inquiry dari calon pembeli, itu Anda jangan langsung bernafsu untuk langsung menanggapi dan kemudian menuruti apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang calon pembeli itu minta dikirimkan sampel. Nggak apa-apa kalau memang sampelnya dalam batas wajar. Tapi kadang-kadang saya juga agak bingung juga karena ada juga UKM kita yang mau saja mengirimkan sampel, ya, ke berbagai calon pembeli walaupun permintaannya kadang-kadang cukup nggak masuk akal, ya. Sampel itu kan hanya sebagai suatu contoh saja dari produk kita, dan agak aneh kalau mereka memintanya dalam jumlah yang cukup lumayan. Pertama, sampel kita kan pasti ada nilai harganya, kemudian pengirimannya, pengepakannya, dan sebagainya.
Jadi kepada teman-teman yang seperti itu saya sarankan bahwa kalau memang ada calon pembeli yang mau minta sampel, ya tes dulu kesungguhan mereka bagaimana. Apakah cuma sekedar minta-minta sampel gitu, apalagi dalam jumlah yang lumayan ya, dan belum tentu juga itu ada tindak lanjutnya. Karena menurut teman-teman yang tadi kirim sampel itu, setelah saya tanyakan memang tidak ada kelanjutannya. Jadi ada UKM kita yang rajin ngirim-ngirim sampel tanpa ada tindak lanjut, itu kan rugi. Kita kan maunya dagang. Sampel sih boleh-boleh aja, tapi tentu dalam jumlah yang terbatas karena sifatnya hanya memperkenalkan saja. Jadi minta aja biaya dari mereka. Ya oke lah, barangkali produknya kita katakanlah kalau kita mau gratiskan dalam jumlah tertentu. Tapi ongkos pengiriman ya harus mereka dong. Mereka yang menyediakan ongkos pengiriman, dan jumlah sampel juga terbatas sewajarnya, tidak dalam jumlah yang besar, dan kemudian juga semuanya tidak diharuskan kita yang nanggung. Ya nggak usah takut dalam arti nanti mereka menjadi tidak senang dan membatalkan. Ya kalau memang mereka mau membatalkan ya pasti banyak aja jalannya kok. Anda kirim sebanyak-banyaknya belum tentu jadi kan. Ya apa jaminannya mereka sudah kita kirimkan sampel banyak lalu kemudian jadi transaksi. Yang terbanyak yang terjadi justru udah dikirim banyak juga nggak ada tindak lanjutnya. Nah, jadi saya katakan bahwa kalau mereka minta sampel dalam jumlah yang di luar kebiasaan, kita harus minta biayanya ya, dan juga harus membatasi jumlah sampelnya. Kalau mereka mau berarti mereka memang memiliki keseriusan. Kalau ternyata mereka nggak mau dan kemudian membatalkan, ya memang itu berarti mereka cuma main-main. Mereka cuma minta sampel lalu kemudian mereka meninggalkan kita. Mungkin kepada semua perusahaan dia memperlakukan seperti itu. Kesana dia minta sampel, kesini dia minta sampel, jumlahnya lumayan, sampel-sampel itu dijualin. Ya, sementara kita sendiri yang mengirim sampel gigit jari karena nggak ada tindak lanjut apa-apa dan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi saya ingatkan bahwa teman-teman, kalau ada yang minta sampel, Anda harus bisa membatasi berapa jumlah yang wajar, berapa ongkos yang wajar yang Anda siap untuk mengeluarkannya. Ya bolehlah, itu termasuk biaya promosi memang ya. Dalam berdagang biaya promosi itu memang harus ada, tapi tentunya kan nggak bisa terlalu besar dan tidak bisa terlalu sering, karena kita kan berdagang cari untung, masa semuanya untuk sampel ya. Jadi andai kata memang mereka setelah kita turuti lalu kemudian tidak ada tindak lanjut, kemungkinan juga sama juga kalau misalnya kita ternyata membatasi dan kemudian minta dari mereka ongkos kirimnya ya, itu mungkin sama juga ujungnya bisa batal. Maka kembalilah kepada keseriusan mereka. Kalau mereka memang serius sih pasti jadi ya, dan mereka akan maklum, akan mengerti bahwa sebagai pedagang kan mereka juga pedagang ya, masa minta sampel banyak-banyak, ongkosnya juga besar-besar, kan bikin kita jadi rugi. Oke, jadi rajin menyebar informasi produk dan perusahaan ke sebanyak mungkin calon pembeli. Tapi ketika mendapatkan respon, Anda bisa cek lagi, tanya mengenai perusahaan tersebut ke berbagai pihak untuk mencari informasi tentang kredibilitas dari si calon pembeli. Ini pembeli beneran atau pembeli siluman? Ini pembeli serius atau cuma main-main? Ya. Ini benar-benar prospektif atau yang kira-kira cuma akan menambah kerugian kita aja? Ya. Tanya, harus kita tanya. Ya, banyak pihak yang bisa kita tanyakan. Ya, misalnya kepada atas perwakilan kita di luar negeri atau ITPC atau kedutaan kita, Kementerian Luar Negeri juga bisa, atau pada perwakilan kita, kedutaan besar kita di negara tersebut, atau perwakilan negara mereka di negara kita ya. Jadi jangan langsung percaya kalau ada orang yang nampaknya serius tapi kemudian kita masih ragu kredibilitas mereka, ini benar serius atau hanya buang-buang waktu kita saja dan bahkan menimbulkan kerugian kita. Oke. Di samping itu ya, ketika kita juga menyebarluaskan introduction letter kepada calon pembeli yang kita anggap
potensial. Kita juga harus mempersiapkan perusahaan kita juga, mempersiapkan diri kita juga, agar ketika mereka tertarik kepada informasi awal dari kita, tapi mereka sungkan untuk langsung nelpon atau langsung email, mereka mau melakukan telisik dulu, kepo dulu, kira-kira perusahaan kita ini bonafit atau enggak. Kan sama aja ya, kalau misalnya kita mewaspadai mereka itu serius atau enggak, ya sama juga, mereka juga akan mewaspadai kita serius atau enggak. Jangan-jangan dalam pikiran mereka ini eksportir abal-abal, eksportir yang tidak bisa dipercaya. Oleh karena itulah mereka tentunya sebelum mengirim inquiry atau bahkan mengirim order pada kita atau menelpon kita, itu pasti mereka melakukan penelusuran dulu informasi tentang bonafiditas dan kredibilitas kita sebagai perusahaan yang memang siap bermitra dengan mereka, ya. Oleh karena itulah Anda harus punya suatu media yang bisa menjelaskan informasi-informasi yang terkait dengan produk Anda dan perusahaan Anda, ya. Seberapa bonafit, seberapa kredibel, ya, seberapa prospektif perusahaan Anda kalau mau diajak kerjasama dalam rangka ekspor impor oleh pembeli luar negeri. Oleh karena itu Anda harus punya website, ya. Di sanalah Anda memberikan informasi-informasi yang menjelaskan selengkap mungkin tentang perusahaan dan produk Anda, ya. Dan hendaknya website itu Anda jangan yang gratisan. Banyak website gratisan, tapi calon pembeli itu pastinya kurang yakin. Mereka menjadi ragu-ragu, ini aja gratisan kok, ya. Jadi artinya ketika kita mau mancing, ya kan tergantung umpannya. Kita mau mancing ikan yang bagus, yang baik, yang banyak, tapi umpannya asal-asalan kan nggak mungkin. Umpan yang bagus tentu Anda harus keluar biaya dulu, ya, harus mempersiapkannya sebaik mungkin. Jadi websitenya, ya mungkin Anda nggak perlu berlangganan sampai sekian waktu lama, mungkin sebagai trial aja bisa 1 tahun gitu ya misalnya. Lalu kemudian Anda yang berbayar harus jadi member, ya, harus jadi member yang terdaftar, yang terregister, bukan yang gratisan, karena itu akan memperlihatkan seberapa besar bonafiditas dan keseriusan Anda dalam berbisnis. Oke. Di samping itu juga Anda juga jangan sampai lupa ada peranan dari media-media sosial sekarang ini yang juga memberikan bisa menjadi media informasi bagi produk kita dan perusahaan kita kepada calon pembeli, ya, seperti Facebook, Instagram, YouTube. Itu jangan dipikir hanya untuk ayal-ayalan anak muda. Itu juga zaman sekarang juga menjadi media informasi, media promosi, ya, media komunikasi, ya. Oleh karena itulah sebagai backup, sebagai informasi tambahan, Anda jangan segan-segan punya Facebook, jangan segan-segan punya Instagram, jangan segan-segan punya YouTube. Jangan menganggap bahwa media-media itu hanyalah untuk aksi-aksinya anak muda. Wah, berarti Anda nggak ngerti maksudnya dari media sosial, ya. Banyak sekali kegunaannya. Saya sendiri ketika saya berbicara pertama kali di depan mahasiswa baru, kalau saya katakan bahwa saya punya Facebook, saya Facebooker aktif, saya Instagramer, saya kemudian YouTuber aktif, mereka pada ketawa semua. Mungkin dalam benak mereka itu, mereka menganggap bahwa itu mainan anak muda, kayak ini orang tua kok ngapain ikut-ikutan. Saya katakan bahwa justru media itu adalah seperti pisau. Pisau itu bisa digunakan oleh ibu-ibu di dapur untuk memasak, untuk memotong daging, untuk memotong sayur, tapi juga bisa kalau untuk membunuh orang, ya. Inilah artinya the man behind the gun. Artinya senjata itu tergantung yang menggunakan. Jadi kalau misalnya media sosial mau dipakai ayal-ayalan, dipakai untuk selfie-selfie, ya bisa, pasti bisa. Tapi dipakai untuk promosi, ya bisa juga lah. Atau bagi seorang dai,
katakan misalnya seperti Abdul Somad kan terkenal justru karena dia punya akun YouTube ya, kemudian ustadz-ustadz yang kondang lainnya ya, itu semuanya kan melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram. Dia punya follower yang puluhan ribu, sehingga apa yang dia katakan nyebar ke seluruh jamaahnya ya. Jadi tidak hanya untuk anak muda dalam rangka selfie, tergantung kita mau pakainya untuk apa. Oke ya. Selain itu kita harus juga punya email address, alamat email. Kadang-kadang saya bingung juga sih kalau saya lagi ngelatih ya, memberikan materi di suatu pelatihan ya di daerah itu ya, itu dulu ya, mudah-mudahan sekarang enggak ya. Itu dulu ya, dulunya enggak dulu banget sih. Itu kalau saya tanya, apakah ibu bapak punya email address? Nggak punya. Tapi ikut pelatihan ekspor, atau jauh sekali. Bagaimana orang bisa menghubungi Anda kalau nggak punya email address? Punya YouTube, ketawa. Punya email nggak? Apa punya Instagram nggak? Enggak. Ya bagaimana? Kan kita berhubungan dengan orang luar negeri yang jaraknya mungkin ratusan kilometer. Dan ketika mereka tertarik dengan produk kita kan mereka juga belum tentu langsung kontak sama kita. Mereka telusur dulu dong informasi mengenai kita. Maka website itu peranannya sangat penting untuk memberikan informasi. Begitu juga media sosial sangat penting untuk memberikan informasi tambahan tentang seberapa bonafis, seberapa serius kita punya usaha, seberapa perspektif kalau mau diajak kerjasama. Jadi harus punya ya. Jadi supaya apa? Supaya calon pembeli itu well informed atau terinformasi secara lengkap, tidak sepotong-sepotong, sehingga kalau sudah well informed mereka akan bisa memutuskan apakah akan menindaklanjuti kontak Anda atau bagaimana. Ya tentu kalau informasinya sudah lengkap, kita aja kan ngambil keputusan biasanya kalau informasinya sudah jelas ya. Kalau informasi sudah jelas baru kita bisa ambil keputusan. Kalau belum, terlalu gegabah ya kalau kita ambil keputusan tanpa kita tahu persis bagaimana informasi-informasi yang terkait dengan itu. Ibarat mau perang, kita nggak tahu apa-apa, meluruk aja langsung ke medan perang, ya mati konyol malah, karena ya boro-boro menang, mati konyol malah karena kita nggak ada persiapan sama sekali. Oke, selain itu juga karena kita ini sudah era digital dan dalam rangka ekspor ini kita membutuhkan waktu yang cepat, apalagi kita berhubungan dengan pembeli dari 4 musim yang waktunya hanya sekitar 3 bulan, dari satu musim ganti ke musim lain, ganti lagi ke musim berikutnya. Jadi semuanya memang harus serba cepat ya. Jadi Anda ketika menerima email baik berupa pertanyaan maupun permintaan informasi itu jangan ditunda-tunda, harus langsung quick respon, harus langsung dijawab. Kalau terima hari ini, kalau bisa langsung jawab saat itu juga. Dan itu bisa kalau Anda sendiri memang sudah siap ya. Kalau Anda memang nggak siap ya baru Anda kebingungan jawab apa ya gitu kan. Makanya saya katakan tadi, sebelum Anda nyebar informasi Anda harus siap dengan berbagai informasi ya, katalog produk, company profile dan sebagainya, sehingga itu bisa dikirim sebagai suatu alat untuk memberikan penjelasan kepada mereka ya. Selain itu juga kita harus sadar bahwa kita itu berhadapan dengan orang-orang yang waktunya beda. Jadi harus siap kalau harus ditelepon tengah malam atau kita harus nelpon tengah malam. Kita lagi tidur, mereka lagi kerja. Ya, kita sedang kerja, mereka udah tidur. Ya, jadi Anda kan harus siap untuk bekerja dengan waktu yang lebih panjang. Ya, kalau misalnya sekarang kita di Indonesia ini waktu kerjanya 8 jam, ya mungkin harus siap dengan 8 jam berikutnya, karena giliran kita mau tidur mereka malah baru bangun ya. Jadi harus siap dengan kondisi-kondisi seperti itu ya. Berikutnya, setelah kita mendapatkan data informasi tentang calon pembeli ya di negara tujuan ekspor yang kita inginkan, maka sebaiknya Anda ya, untuk lebih lancar, sebaiknya Anda punya teman di sana, punya contact person di sana. Siapa contact personnya? Ya macam-macam lah, bisa teman, bisa organisasi, bisa asosiasi, ataupun bisa pejabat, ataupun sesama pengusaha ya.
Coba itu kita bangun supaya kita nanti bisa lebih memperlancar, bisa juga menjadi referensi kayak tadi itu. Kalau misalnya kita ragu tentang pembeli kita, kita tanya kepada pejabat kita yang ada di sana, ini bagaimana nih? Saya pernah ditanyakan seperti itu oleh OKM, Pak, ini saya dapat calon pembeli tapi saya ragu, gimana nih Pak? Oke, siapa namanya, dari negara mana, ya tolong berikan alamat yang jelas, nanti saya kontak teman kita yang ada di sana. Nah, saya kontakkan dengan atas perdagangan di sana. Nah, lalu kemudian dijawab, minta waktu gitu, berapa waktu gitu ya, mungkin sehari 2 hari. Lalu mereka menelusuri data, kan mereka juga punya tuh bank datanya, ya otomatis karena mereka bertugas sebagai market intelligence, ya bertugas untuk promosi produk-produk kita di negara tempat dia bertugas, maka mereka juga pasti sudah punya file si A, si B, si C yang tergolong bonafit, dan mungkin juga punya negatif list, yaitu mereka-mereka yang tercatat sebagai orang yang kurang bisa dipercaya, kurang kredibel. Maka ketika kita bertanya seperti itu, mereka akan menelusuri ya file mereka. Nggak lama kemudian, sehari 2 hari mereka jawab pada saya, Pak, ini saya sudah dapatkan informasinya, ini yang namanya si perusahaan ini. Oke Pak, bagus kok, recordnya bagus, silahkan Pak dilanjut. Nah gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, lalu saya juga menghubungi si penanya tadi, UKM tadi, Pak, ini saya sudah dapat informasi dari atas kita di sana bahwa dia calon pembeli Anda itu punya kredibilitas yang bagus kok, ya punya track record yang positif gitu. Oke, silahkan lanjut. Nah, kan aman kalau begitu ya, karena sudah tahu siapa yang akan bertransaksi dengan kita. Jadi kita nggak deg-degan lagi, ditipu jangan nih, dibohongin jangan nih, kan gitu ya. Jadi sebaiknya Anda punya teman, punya contact person, baik itu organisasi maupun lembaga atau asosiasi ataupun pejabat-pejabat yang nantinya akan membantu memuluskan jalan sampai terjadinya transaksi antara kita dengan mereka. Ya, di samping itu di negara tujuan ekspor, ya kita juga harus tahu bagaimana jaringan distribusi produk atau produk distribution channel ya yang ada di negara tersebut, ya sampai kepada konsumen itu berapa titik yang harus dilalui, karena ini terkait dengan nanti harga jual. Kalau terlalu banyak jaringannya, terlalu banyak titik-titiknya sambung menyambung, itu pastinya di ujungnya di konsumen harga retailernya menjadi sangat tinggi. Karena tiap titik kan pasti mengambil profit kan, nggak mungkin gratis. Jadi kalau terlalu panjang jalur distribusinya, ya pasti di ujungnya tuh harga jualnya menjadi tidak kompetitif karena terlalu tinggi. Pelajari juga lah bagaimana pesaing-pesaing kita bisa memasok produk ke negara tersebut dengan harga yang sudah mereka tetapkan. Ya nggak ada salahnya juga kok tanya-tanya sama mereka, artinya ya mungkin ada yang mau jawab, ada juga yang enggak, ya tergantung lah. Nah kita namanya coba, kalau nggak dijawab juga nggak masalah kan, kalau dijawab ya alhamdulillah. Jadi jangan merasa bahwa apa-apa serba enggan, serba sungkan, serba takut, ya tuh nggak maju-maju kalau selalu beranggapan seperti itu. Mulai aja, toh nggak ada risiko apa-apa, orang bertanya kok, ya. Jadi Anda harus memahami siapa saja pesaing Anda, baik yang berasal dari Indonesia, dari negara lain maupun dari mungkin pengusaha lokal siapa tahu mau join dengan kita, ya kan kita nggak tahu, karena kita belum coba, udah terlalu banyak prasangka, maka kita jadinya serba tanya, nggak masuk jadinya, nggak berani masuk karena kebanyakan pertanyaan, ya siapa tahu malah pesaing kita itu juga sebenarnya membutuhkan kemitraan dengan kita. Ya mungkin mereka punya market share yang makin membesar, tapi kemudian pasokannya mulai tersendat, sehingga membutuhkanlah kemitraan atau kerjasama dengan perusahaan lain. Ya sepanjang kita bisa memenuhi standar kualitas yang mereka butuhkan kan nggak ada masalah ya. Mengenai harga kan bisa dinegosiasikan. Yang jelas kan kalau memang sampai harganya itu merugikan ya jangan. Emang siapa yang maksa? Kan tergantung kita mau atau enggak kerjasama. Tapi yang jelas mulai aja, jangan terlalu banyak pertanyaan. Kalau terlalu banyak pertanyaan nanti nggak maju-maju, ya.
Oke, jadi pengusaha lokal maupun pesaing dari negara Indonesia sendiri maupun dari negara lain itu sebenarnya punya potensi juga untuk bisa menjadi mitra. Ya, apalagi sekarang ini tren sekarang ini bukan lagi kita ini bersaing dalam rangka saling menjatuhkan, tapi kemitraan. Ya, dalam politik aja teman bisa jadi musuh, musuh bisa jadi teman kok. Kenapa enggak? Dan bisnis juga begitu. Yang penting kan sama-sama menguntungkan. Oke, selain itu juga kita harus tahu bagaimana sistem pembayaran yang tepat, sistem pembayaran yang aman bagi kita. Apakah sistem pembayarannya yang biasanya dengan dengan cash, dengan transfer, ya, atau dengan LC. Ada negara yang senangnya dengan telegraphic transfer tadi, hanya transfer, nggak mau LC-LC-an. Ada yang seperti itu. Ada juga negara yang pengusahanya kalau sudah percaya itu langsung memberikan paling tidak ya down payment, pembayaran di muka, atau malah semuanya cash in advance. Cash in advance artinya pembayaran di muka secara total. Tinggal kita memproduksi saja. Ya, berarti kita sudah dipercaya. Nah, disinilah kemudian kemungkinan untuk kemitraan dengan berbagai macam sistem pembayaran sebenarnya terbuka. Asal kita memang mau menelusuri. Di samping itu jangan lupa kita juga harus tahu nilai-nilai budaya yang ada di negara tujuan ekspor tersebut. Kebiasaan para importer itu seperti apa dalam berhubungan dengan mitra dari luar negeri. Ya, kebiasaan seperti apa. Ada negara yang tidak terbiasa dengan B2B. Ya, langsung bisnis to bisnis atau dari pengusaha ke pengusaha. Ada yang maunya melalui asosiasi, ada yang senangnya melalui perwakilan organisasi-organisasi, lalu kemudian baru mereka yang meneruskan kepada pengusaha-pengusaha. Jadi kita nggak ada kemungkinan untuk langsung ketemu dengan konsumer, ya enggak, tapi melalui asosiasi. Oleh karena itulah kita harus tahu, kita harus punya pengetahuan kebiasaannya bagaimana di negara tersebut. Apakah bisa kita langsung B2B, producer to consumer, atau harus melalui asosiasi, atau apalah, kita pelajari aja, Kak, beda-beda sih masing-masing ya. Ini harus kita tahu. Oke, yang terakhir adalah informasi peluang ekspor juga Anda bisa dapatkan secara offline. Kalau tadi kan kita bicara panjang-panjang itu dari cara online ya, dengan digital, dengan internet. Sekarang dengan offline. Artinya secara offline itu adalah kita bisa menghubungi atasan perdagangan kita di luar negeri atau para pejabat yang bertindak sebagai Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC. Ya, di suatu negara ada yang ada ITPC, ada yang hanya atase, atau ada yang kedua-duanya, tergantung skala negaranya itu. Jadi Indonesia bisa menempatkan sekaligus ada atase dan ada ITPC, atau hanya atase atau hanya ITPC. Kita bisa mengontak mereka, tapi juga jangan segan-segan. Kita itu tahulah teman-teman kita yang kemarin sudah bertugas di luar negeri itu kan pasti mereka punya pengalaman ya, karena mereka kan nggak mungkin cuman sebulan 2 bulan di sana, paling tidak mereka 3-4 tahun di sana. Jadi selama 4 tahun itu mereka pastilah punya pengalaman. Kita ngobrol-ngobrol sebagai introduction gitu ya, kira-kira sebagai pembuka wawasan untuk negara tujuan ekspor yang ini, kita dapat gambaran awal lah kira-kira seperti apa gitu ya. Baru kemudian nantinya teman kita yang mantan pejabat atas ataupun ITPC itu akan mencoba untuk menghubungkan kita dengan pejabat yang memang sedang bertugas gitu ya. Jadi ini sebagai pembuka jalan aja gitu ya. Atau bisa juga selain atas maupun ITPC ada bagian ekonomi kedutaan atau konsulat jenderal RI di negara tersebut. Seperti di Hong Kong itu kan nggak ada kedutaannya, konsulat jenderal. Ya, begitu juga dengan Taiwan. Taiwan juga adanya itu kantor dagang. Ya, jadi ada negara-negara tertentu yang sebenarnya prospektif untuk kita melakukan ekspor, tapi tidak ada kedutaannya, adanya konsulat jenderal atau kantor dagang, whatever lah, apalah gitu ya. Yang penting ada bagian-bagian yang bisa kita hubungi untuk mencari informasi tentang calon pembeli kita. Nah, itu kalau kita yang keluar, tapi bisa juga kita yang ke dalam. Ya, misalnya
ada kedutaan negara tujuan ekspor yang ada di Indonesia, kedutaan Inggris yang Indonesia, kedutaan Belanda yang Indonesia, kedutaan Amerika Indonesia, itu kan juga ada bagian ekonominya, ya. Dan mereka juga berkepentingan untuk membuka hubungan dagang dengan Indonesia. Oleh karena itulah, kalau dalam hubungan dagang ini kan nggak hanya sebagai importir tapi juga sebagai eksportir. Artinya ketika dia mencari informasi tentang eksportir, berarti pengusaha di sana ya membutuhkan siapa eksportir dari Indonesia. Sebaliknya juga ketika eksportir di sana membutuhkan, berarti kita atau kedutaan itu mencari siapa importir di Indonesia gitu. Sama dengan kedutaan kita di luar negeri kan begitu juga, sama, berarti kita kedutaan mereka di sini juga sama. Ada bagian ekonomi yang bertugas untuk membuka hubungan dagang, baik dalam rangka ekspor maupun impor. Dan pastinya mereka juga punya dong data-data mengenai calon pembeli, bukan hanya calon penjual ya. Namanya negara kan pasti jual beli lah, nggak mungkin hanya menjual saja atau hanya membeli saja. Itulah kemudian yang nantinya akan terjadi, apakah neraca perdagangannya itu imbang, balance, atau defisit, berat mana, kita kebanyakan jual atau kebanyakan beli. Nah itu kan berarti setiap tahun kan ada laporan tentang neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara tertentu. Oke, berikutnya kita juga bisa menghubungi Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau Digipen di Kementerian Perdagangan. Di sana ada direktorat yang memang hubungannya dengan masalah ekspor. Ada Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, ada Direktorat Kerjasama Ekspor, ada Direktorat Pengembangan Produk Ekspor, ada Direktorat Promosi Ekspor. Nah itu semua terkait dengan masalah ekspor. Jadi pastinya adalah informasi-informasi yang penting yang bisa kita dapatkan kalau kita memang rajin ya berkomunikasi dengan teman kita yang ada di sana ya. Termasuk juga teman-teman kita yang ada di Kementerian Luar Negeri ya, karena tiap Direktorat Jenderal di Kementerian Luar Negeri itu juga kan sudah terfokus ke wilayah apa gitu loh. Misalnya wilayah Amerika 1, Amerika 2, wilayah Eropa mungkin terbagi-bagi lagi gitu, wilayah Asia juga terbagi-bagi lagi. Pastilah pada masing-masing unit itu ada informasi-informasi. Di samping itu juga kan kita banyak asosiasi produk pangan, produk furniture, produk tekstil, produk garment, macam-macam produk itu pasti punya asosiasi. Kita jangan segan-segan untuk berkomunikasi, berteman dulu dengan mereka, saling berkenalan ya. Kemudian juga ada lagi nih yang kita sebut sebagai buying agent, yaitu agen pembelian. Agen pembelian adalah suatu usaha, semacam perusahaan yang kerjanya memang dia mencarikan pembeli di luar negeri atau mencari kira-kira dari negara mereka itu apa yang mau dijual ke Indonesia. Jadi buying agent juga sangat penting untuk kita hubungi. Nah, terakhir kita juga pasti bisa berkenalan atau berteman, berkonsultasi dengan para eksportir kita yang sudah mapan, yang sudah punya pengalaman luas. Mungkin nanti kita di sana bisa jadi pemasok produk kita untuk bisa diekspor bersama-sama mereka sebagai suatu fase perkenalan dulu, belajar dulu sebelum kita langsung melakukan ekspor secara mandiri. Ya, kira-kira begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam rangka kita mencari informasi tentang bagaimana mencari pembeli. Pasti banyak kekurangan dari penjelasan saya ya, mohon maaf. Nah nanti bisa di-compare, dibandingkan dengan banyak sekali penjelasan yang sekarang tersebar di YouTube ya, saling menguatkanlah informasi itu semuanya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.